Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Paistuti dengan NIM STI 2023-03367. Pada tugas kali ini, saya akan mengimplementasikan Deep Learning menggunakan Artificial Neural Network atau ANN untuk melakukan prediksi karyawan yang kemungkinan akan resign atau tetap bekerja. Studi kasus yang saya ambil itu adalah Employee Attrition Prediction dengan dataset dari IBM HR Analytics. Untuk datasetnya, saya ambil dari IBM HR. Ini datasetnya berisi data karyawan seperti usia, gaji, jarak, rumah ke kantor, tingkat pendidikan, hingga lama bekerjanya. Untuk target prediksinya, itu apakah karyawan akan resign atau tidak. Yang pertama, untuk langkahnya yang pertama, ini ada import library. Untuk library ini semuanya udah saya import yang saya butuhin, seperti Pandas ini untuk datanya, sklearn ini untuk pre-processingnya, dan TensorFlow ini untuk membangun modelnya, ANN-nya. Untuk selanjutnya itu ada load dataset. Di sini load dataset itu tujuannya itu untuk membaca dataset dalam format CSV. Seperti yang saya upload di sini itu ada dataset Employee Attrition dari IBM HR. Terus untuk di sini itu udah tertera dari umurnya, attrition-nya, business travel, daily rate, departemen, dan lain-lain. Lalu untuk selanjutnya yaitu pre-processing data. Untuk pre-processing data di sini ada attrition. Dari attrition-nya ini kolom targetnya diubah menjadi angka. Dari yes itu diubah menjadi angka 1 dan no itu diubah menjadi angka 0. Untuk split datanya saya bagi menjadi 2. Yang pertama itu training atau train, yang kedua itu ada testing atau test, supaya bisa melihat performa model di data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tuh. Terus untuk selanjutnya itu membangun model ANN-nya. Untuk model ANN-nya ini saya buat menjadi 3 layer. Yang pertama ini input layer dengan 32 neuron. Yang kedua itu ada hidden layer ini yang 16 neuron. Yang ketiga ini ada output layer dengan 1 neuron ini. Fungsi di sini juga ada fungsi aktivasi sigmoid, karena di sini kita itu tugasnya binary classification untuk resign atau tidaknya karyawan. Dan hasilnya seperti ini ketika dijalankan. Terus untuk selanjutnya kita training modelnya. Modelnya ini dilatih selama 50 epoch dengan data training. Saya juga di sini menambahkan validasi agar selama training itu bisa melihat apakah model overfitting atau tidak. Seperti ini untuk training modelnya. Itu sebanyak 50 epoch. Terus untuk selanjutnya itu ada evaluasi model. Di sini untuk evaluasi model itu saya lakukan setelah training. Saya cetak akurasi serta confusion matrix-nya di sini. Saya juga menampilkan classification report
yang berisi precision, recall, dan F1 score. Untuk hasilnya seperti ini. Ada precision, recall, F1 score, dan support. Terus untuk selanjutnya itu ada visualisasi training. Untuk visualisasi training, di sini saya menampilkan grafik akurasi. Grafik akurasi dan loss akurasinya. Ini untuk grafik akurasinya dan ini untuk loss akurasinya selama proses training. Dan di sini kita bisa tahu apakah model belajar itu modelnya ini belajar dengan baik atau tidak. Seperti ini untuk akurasinya. Yang ini train akurasi, yang ini loss. Yang ini akurasi, yang ini loss. Terus untuk selanjutnya saya juga menambahkan prediksi untuk data barunya. Jadi di sini saya ambil data random dari X-test-nya. Dan di sini saya juga coba prediksi dan outputnya itu adalah probabilitas karyawan akan resign jika di atas 0,5 ini. Jika prediksinya ini karyawan akan resign jika hasilnya itu di atas 0,5. Dan jika hasilnya di atas 0,5 itu kemungkinan besar akan resign gitu. Ini untuk hasilnya prediksi probabilitasnya itu untuk data baru yang saya ambil di sini prediksinya hasilnya itu tetap dengan probabilitas itu 0 gitu, seperti itu. Jadi di sini karena kita menggunakan ANN ya, kita bisa simpulkan dengan menggunakan ANN atau Artificial Neural Network, kita bisa memprediksi kemungkinan karyawan akan keluar dari perusahaan atau tidak gitu. Model ini juga bisa digunakan sama divisi HR untuk membuat strategi retensi karyawan yang lebih baik seperti itu. Jadi seperti itu saja. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.